Iya, akhirnya saya percaya bahwa sapi juga makhluk hidup gitu ya. Dia punya rasa yang harus kita perhatikan gitu ya. Terus begitu saya cium pakannya, Bapak ini pakai apa? Baru saya tahu, mana orang pakan? Orang pakan dipanggil di telepon gitu. Jadi jam 3 pagi itu ya pada kumpul di kandang rapat. Dikasih apa Pak? Diganti ini. Maaf Bu Indah, diganti ini. Kalau ganti Pak, bilang dulu sama saya. Jadi saya nggak disalahkan sama ownernya kan gitu ya. Gini. Terus saya lihat facesnya, saya pegang begini kayak lem, lengket. Saya bilang beli katulnya di mana? Kalau di Jawa Timur tuh ada tempatnya Pak. Kalau beli katul di Malang kayak begini, kalau beli di Lamongan kayak begini, kalau beli di Tuban kayak begini. Saya udah nebak nih pasti dia beli di Lamongan. Benar. Jadi katulnya dicampur oleh umbi-umbian. Yang gatel itu ya, dia campur udah lengket. Jadi ketika saya lihat facesnya itu saya udah senyum-senyum aja. Beli katul di Lamongan ya kayak gitu. Bu Indah tahu. Ya semua pabrik katul itu sudah saya ambil sampelnya, saya bilang gitu. Cuman Jawa Barat yang belum. Ntar Jawa Barat saya ambil sampelnya biar ketahuan ya. Jadi nanti Bapak di sini yang beli dedak di sini bisa tahu belinya di Tasik Utara apa Tasik Selatan nanti ya. Tasik Utara bagus ya Pak ya. Yang ada padi organik 5.000 hektar di mana Pak? Utara ya. Nah, Ciawi ya. Nah itu nanti diambil aja dedaknya pasti bagus ya. Nggak ada residunya ya Pak. Terus ini kalau kita fermentasi dedaknya, satu kualitasnya meningkat, konsumsinya kalau kita batasi dia bobot badannya meningkat. Jadi biasanya sapi potong ya dengan feedlot yang intensif itu kita berikan kan 8 kilo konsentrat setiap hari. Itu kita kurangi 6 kg konsentrat saja setiap hari tapi bobot badannya tetap naik pakai dedak fermentasi. Artinya apa Pak? Dia efisien sekali menggunakan protein ya adik-adik itu ya. Efisien sekali menggunakan protein untuk dijadikan bobot badan. Itu yang pertama. Jadi bobot badan meningkat tetapi feed konversinya menurun. Ya bagus. Jadi menurun artinya 1 kilogram pakan itu bisa digunakan untuk menghasilkan bobot badan yang lebih tinggi ya. Kemudian kalau kita produksi susu probiotik, nah ini saya sempat ditanyakan, Sakura percaya kalau orang Jawa bilang, maaf saya pakai bahasa Jawa Timur, emang lebih lancar ya saya kalau Jawa Timur sekarang, 22 tahun Pak. Terus kemudian satu tempat tidur dengan orang Madiun itu sudah 20 tahun, jadi sudah lancar. Terus Jawa Timur Pak, saya memang dikasih dikirim Allah ke Jawa Timur itu biar dapat jodoh orang Jawa Timur gitu. Ya. Kalau produksi susu naik, kadar lemak kan masih turun, itu hukum alam sudah. Encer lemaknya rendah ya toh. Gimana caranya bikin pakan lemaknya tetap, produksinya naik. Itu yang saya lakukan. Ini kalau kita lihat turun dia, kalau lihat treatmentnya itu dia naik, ya naiknya cuma sedikit aja. Enggak seperti kita bayangkan, wah naik lemaknya 4,9 misalnya, enggak ya. Lemaknya tetap 4,1 gitu ya untuk produksi susu, tetapi produksi susunya naik. Saya coba di berbagai macam di perusahaan, karena kalau saya cuma di petani nanti kalau pengusaha tanya saya, kemudian performance-nya nggak sama dengan petani kan repot, karena manajemen berbeda itu mesti hasil berbeda. Itu saya percaya itu. Ya, saya coba di peternakan komersial di perusahaan 500 ekor sapi perah. Kemudian di peternak yang cuma punya 2-3 ekor sapi perah, kemudian di koperasi, farmnya koperasi yang punya 50 ekor sapi perah. Kalau di manajemen yang bagus di perusahaan dengan di koperasi ya, dia naiknya 2 liter aja. 1-2 liter, maksimal 2 liter. Tapi kalau di petani rakyat, dia naik bisa sampai 3 liter. 1-3 liter dia naik, beragam ya, dia naik maksimal bisa sampai 3 liter. Nah tapi kejadiannya yang lucu lagi begini Pak, ya namanya orang mau hemat ya Pak. Ketika dia naik 3 liter, wah dia berbahagia setengah mati. Dikurangilah pakannya sama dia. Pertama dikurangin, kan harusnya 5 kilo dia kasih kan, dia kurangin 1 kilo, oh produksi susunya masih naik. Dikurangin lagi 2 kilo, oh produksi susunya masih naik. Dia kurangin 3 kilo, cuma 2 kilo, produksi susunya turun. Di SMS saya, Bu Indah kasih probiotik kok produksi susunya turun, tidak naik. Padahal ada sejarahnya. Waktu naik dia kurangin pakannya. Ayo Bapak jangan bohong sama saya, waktu pertama kali dikasih probiotik naik apa turun?
Wah, cerita segala macam. Iya Bu, memang saya kurangin pakannya. Jadi tanpa dikurangi pakannya, dia akan meningkatkan produksi susu sampai 3 liter di peternakan rakyat. Itu kalau di sapi perah. Ini produknya Pak ya. Ini saya mah nggak boleh promosi, jadi saya tayangkan sebentar aja. Itu untuk fermentasi. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa katanya dinas. Itu untuk fermentasi. Apa namanya? Fermentasi pupuk, fermentasi pakan, untuk bioremediasi di lahan. Nanti saya ceritakan bioremediasi. Yang ini untuk pupuk cairnya, untuk tanaman. Yang ini 2 in 1, jadi bisa untuk fermentasi, bisa untuk pupuk ya. Yang itu probiotiknya. Yang ini nggak saya keluarkan. Saya hanya keluarkan untuk pabrik aja, saya campur di pakan. Tetapi di sini nanti akan saya kasih tahu caranya membuat probiotik sehingga bisa menggemukkan sapinya. Ya. Ini bakterinya yang saya gunakan ada 3 macam, masing-masing produk berbeda-beda. Nah ini implementasi di fermentasi. Itu jerami Pak, itu 2000 ekor sapi itu, sampai dia kalau musim panen, wah truk masuk jerami semua. Ini gara-gara Bu Indah katanya. Jerami seluruh waktu itu di Jombang, jerami seluruh Jombang habis kata dimasukin ke feedlot. Di fermentasi modelnya, karena tidak ada tempat gudang ya. Ya di ler begitu aja, kalau orang Jawa bilang tadi apa, ditebar kira-kira 10 cm, 15 cm, disemprot, tumpuk lagi, semprot, tumpuk lagi, tanpa tambahan urea, bekatul, dedak atau apapun. Karena prinsipnya nambah biaya, nambah bahan, nambah biaya, nambah tenaga jelas itu untuk nabur-naburkan ya Pak ya. Kemudian sudah aja didiamkan begitu, 4 hari sudah bisa digunakan untuk makanan ternak. Baunya nanti berbeda Pak dengan yang lain. Ini nanti baunya seperti mint, permen mint ya. Jadi jeraminya masih tetap utuh. Nggak percaya kalau lihat jeraminya. Saya sudah diprotes banyak orang. Bu Indah, ini kok jerami sudah difermentasi kok bentuknya masih kayak begini gitu. Nah, itu sudah biasa kalau diprotes kayak begitu. Iya Pak, nggak apa-apa bentuknya, yang penting kan teksturnya. Ya. Ini konsentrat sapi perah, ini sudah berproduksi. Gapoktan loh Pak ini. Sudah memproduksi konsentrat, sudah dia sebarkan di beberapa kecamatan di Kabupaten Malang. Dia dedaknya difermentasi. Dia beli dedak harga 900 sampai 1000. Kemudian dia fermentasi. Kalau di Malang Pak, kalau di sini mah nggak tahu berapa ya. Dedak kawak. Wow, 2000 lebih ya Pak ya. Kalau 2000 lebih bisa difermentasi atau kita bikin probiotik. Kalau bikin probiotik Bapak nggak perlu banyak dedak di dalam pakan, cukup 1 genggam atau 2 genggam sebagai booster aja. Ya, kita bisa pakai pakan yang lain. Tapi hasilnya memang lebih baik kalau pakai dedak yang sudah difermentasi. Dia juga sudah jual. Laporannya rata-rata naik 1 sampai 2 liter per hari. Ya, sehingga dia banyak permintaan, kewalahan dia. Akhirnya dia ngejoki istilahnya, minta tolong orang bikinkan dedak fermentasinya, baru dia yang ngaduk. Anggotanya suruh bikin dedak fermentasi, dia yang ngaduk di pabriknya di Gapoktan. Pabrik mini juga.